Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini malam ke-21 Ramadan. Allah masih berikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan kita jauhi apa-apa yang telah Allah larang terhadap kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat sekali, Allah balas 10 kali. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Rasulullah menandai kita, mengingat kita nanti ketika di yaumil akhir, pembagian syafaatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang punya urusannya masing-masing. Janganlah kita mengurusi urusan tersebut. Kita lebih baik fokus kepada urusan kita. Nasihat semacam ini ternyata bukan sekedar berasal dari manusia saja, tapi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Islam, agama yang mulia ini, mengajarkan kita untuk tidak ikut campur di dalam urusan orang lain. Sejatinya ini hanyalah perbuatan yang buang-buang waktu dan tidak bermanfaat, bahkan hanya berakhir pada dosa. Ikut campur urusan orang lain di dalam konteks ini adalah ikut campur yang memicu penyakit hati atau mengakibatkan dosa terhadap sesama kita manusia. Dalam konteks ini, sifat ingin tahu, kece orang gini kepo, atau ikut campur urusan orang lain, itu hanya menghasilkan prasangka dan mengarah pada perbuatan menggibah, menggunjing, yang dilarang di dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam. Perintah tidak ikut campur urusan orang lain ini termaktub di dalam beberapa ayat di dalam kitab Al-Quran. Berikut kita bacakan larangan ikut campur urusan orang lain. Ayat yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak berbicara, rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberinya pahala
yang besar. Ayat tersebut, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menekankan kepada kita larangan membicarakan segala hal keburukan yang ada di dalam diri orang lain. Mengapa demikian? Karena justru akan menciptakan rasa benci, rasa tidak suka, rasa dendam di antara mereka. Selain itu, surah yang lainnya, yaitu yang kedua, surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menekankan kepada kita pentingnya verifikasi, tabayun, kabar berita tentang kabar berita yang beredar dan tidak kita gali serta tidak boleh kita menyebarkannya, supaya masyarakat tidak terjebak di dalam prasangkanya dan akibat buruk yang tidak bisa dihindarkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu informasi, suatu berita, maka telitilah dulu kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan, yang akhirnya kamu sesali perbuatan kamu itu. Kemudian surah yang ketiga, surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zid taul la ilaha illahu ilaihil masir." Kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia yang beriman ini? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berguna. Dapat kita pahami, saudara-saudari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu ciri orang beriman adalah tidak terlibat dalam pembicaraan yang penuh bualan atau omong kosong. Dengan kata lain, kita tidak ikut campur di dalam urusan orang lain. Itu salah satu tanda kita orang beriman. Kemudian yang keempat, surah Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengandung perintah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk tidak mencampuri urusan makhluk ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat kelak, seorang muslim akan bertanggung jawab hanya pada setiap anggota tubuhnya, bukan anggota tubuh orang lain. Itulah terkadang lebih selamat orang yang lebih banyak diam. Sebagian orang mungkin ada yang mengira bahwa orang yang banyak bicara itu adalah orang hebat, karena punya banyak pengetahuan dan pengalaman. Namun di dalam ajaran kita, ajaran Islam, diam dan menjaga lisan itu dinilai lebih baik karena memiliki sejumlah keutamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i
Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa salah satu faedah menjadi orang yang sedikit bicara atau orang yang banyak diamnya atau tidak banyak omong adalah bisa menambah kecerdasan akal. Demikianlah nasihat singkat ini. Semoga kita bisa menempatkan diri kita dan agar kita lebih berhati-hati di dalam berbuat dan di dalam berucap. Apalagi ini bulan Ramadan, sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Harusnya kita fokus dengan ibadah, kita fokus dengan Al-Quran, kita fokus mengkhatamkan Al-Quran, bukan dengan urusan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.